Siapa itu mata dia tusuk-tusuk? Dek, bilang. Satu. Dia ada paham. Gitar, iya kok aja udah kok. Enggak sampai jauh. Dalam gereja panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan, panjang sabar, itu anak Tuhan. Pulang. Udah makan. Oh iya. Dengan gitar deh. 1, 2, 3. Anak monyet di atas pohon, anak cacing dalam tanah, anak burung dalam sangkar, Tuhan adalah gereja panjang panjang hidup, gajah, panjang tangan, panjang sabar, itu anak Tuhan. Aku pandang di surga, aku di pantai emas di kota mulia dengan Yesus. Pandang raja dalam rahmatnya, berarti aku mati di kota. Dalam negeri penuh kesukaan, di mana tiada malam, aku nanti akan berkerajaan bersama Raja Salam. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku pandang Raja. Aku pandang dan puji Raja dan melihat wajahnya. Aku akan nyanyikan rahmatnya yang menuntun ke surga. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama
Tapi aku mati di Golgota, aku kelapanya Raja. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Update orang kenapa terlambat? Iya. Karena ada orang ada pilih sama-sama dengan Kirkin, ada tiba bilang Pak Om boleh kok meminta akun air, kayaknya mau persiapan sahabat orang mau hadiah. Oh iya, gitu. Marah itu ya. Nanti kalau mau kasih itu terserang, nggak usah disambung lagi. Karena bagaimana? Itu. Oh iya, karena bisa kembali dia ke itu kan. Iya. Jadi turun terlambat karena apa aja terus. Kalau dia pas saja jangan berapa itu? So selesai, kalau datang tuh pokoknya apa aja tolong isi. Kecil-kecil tolong isi. Tapi begitu kan ya dapat air, so mandi apa semua, so kasih air panas lagi. Kok pas selesai Pantas sudah mau air pulang. panasnya. Orang datang tuh om kasih banyak ya, kan berkati om ya. Senang-senang terus terima kasih. Dapat air orang itu ember 2-3 kan. Oh, lumayan boleh mau cuci apa baju apa semua. Ya, dia enggak ada tampungan kok. Jadi biar kecil-kecil bawa aja isi-isi semua. Tapi puji Tuhan om udah bilang. Din, tuh om pe baik begitu kan biasanya. Iya, puji Tuhan ya. Biasanya nanti ini kita lihat dia punya kandang enggak ada ayam. Pembersihan mungkin ada jual semua atau apa gimana? Enggak, sulap ember tuh Iya, ada bantai semua. pembantaian. Nah, itu ayam telur, ayam daging. Jadi ada jual seperti jual. Pas-pas terang pikir, cuma kok begini ya? Aduh, ini kan dia bilang biar aja terbuang-buang. Oh, dia bilang, aduh, banyak orang kalau buang. Sumbat rumah. Tapi ya, kita makan dulu. Ujian. Kurang ujian. Kita makan dulu. Tapi ya, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan kebaikan. Oke. Siapa nak tanya Pak Om? Siapa nak tanya Pak Om Tante Ren? Sehingga Tante Ren nak perlu mau beranggapan, Om, siapa sekarang boleh dapat air dulunya enggak? Itu kok korepe reason. Ya, tolong dia. Supaya tadi Tante Ren dia bilang kan ada datang DP baik atau datang. Iya, biasanya kok. Nah, itu langsung dipertanyakan. Yang pasti. Mungkin saja karena ada yang lain, jadi perlu Biasanya kok kalau orang Tanyakan. biasanya sudah kenapa center ya dapat lagi tuh orang itu ambil dapat lagi. Saya kira Om bilang malam-malam boleh. Iya boleh malam, orang boleh malam. Cuma Masa ini lama? karena ada ayam, jadi dibatasi. Ya toh, cuma Piba bilang Itu bos, itu bos. Hah? Iya. Yo, ada bak ujang-ujang jadi full tuh bak. Dia mau Air bersihin dari bak. Itu bak, itu mata air. Orang rencana mau ambil di situ dulu Marson. Jadi bahi mata air ya, semua tersendiri. Boros semua orang. Dan Tanita kata coba cuci di sini. Karena satu menit orang tinggal. Kan semua sekali orang ambil begitu lagi. Nanti mungkin dipikirkan bagaimana ada tampungan yang besar.
dipikirkan supaya diminta di langit-langit biru gitu, di atas langit ada langit ke langit pas apa gitu. terbuka. Lah, karena yang mendengar enggak pernah yang enggak bisa mendengar. Terpal, Bekas gonjeng terus kotor nanti airnya. sabung ini pernah tahu di level Itu kotak itu. Bisa kan dua kali tentang itu dua kali dua kali tiga. itu bekas kayak Dua kali tiga. Itu yang ada rangka. Oh, Ke kamu boleh. Jadi nanti kita balik, cuma ada oma tidak tahu, oma selama ini kan tidak naik di lantai 2 untuk mengucap pompa. ya pompa air. Jadi selama ini yang saya tidak pernah injak untuk ini pompa yang lantai 2 injak jadi gara-gara air ini. Jadi ibu arahkan saya, jadi ibu lewat tangga depan naik. Ini saya cuma ada cewek itu ibu izin jalan masuk. Jadi waktu saya masuk, dia no ini kan ketu so Muslim dengan Muslim semua merayakan tahun baru toh, kalau Natal cuma Kristen toh. Kalau dia bilang, oh kita nyak rayakan nggak rayakan Natal gitu. Oh iya om, om apa dang Muslim? Nggak kita open, om kan sepanjang jalan itu babi-babi semua. Om peta ini, jadi om nggak rayakan Natal lah, tapi kan tahu Advent. Punya enggak, siapa alasannya om dah? Tapi orang tua dari dulu orang ajaran itu, orang-orang tua dulu enggak merayakan itu. Dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, oh iyo, jadi om cuma berdasarkan orang tua dan enggak tahu sebab kenapa enggak rayakan. Ya, orang cuma lihat tuh orang-orang tua dulu enggak merayakan Natal. Dia bilang, DP inti kok om, apa om, kita lihat merayakan Natal om. Karena om pernah baca nggak di Alkitab bahwa dibilang Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, terus diperintahkan orang merayakan. Oh itu Leno, itu kita pemaksa. Dia bilang, kita nak merayakan karena itu sampai maksud. Nggak ada kok di Alkitab. Itu om masih percaya Alkitab dan Rono kuat ya bukti. Alasannya om kenapa om nggak masih dikatakan sebagai dorang kata itu orang-orang tua itu karena memang berdasarkan Alkitab dan Rono buat itu. Jadi dari kita bilang berarti masih ada orang-orang Advent tertentu. Walaupun kita tamu, tapi orang-orang Advent lain pasang Natal, Natal di gereja, merayakan Natal. Dia bilang, oh iyo, itu memang ada orang tidak merayakan DPD, orang tidak ikut, kayak gitu. Oh mantap, om, lagi itu kata supaya orang ada beda dengan orang-orang yang harus beda kan, orang kan mengaku umat Tuhan beda orang punya. Dia bilang, oh iyo, betul itu. Jadi sampai di sampai di rumah. Dia bilang, semua turun nih. Ibadah di mana? Dia berjemaat di mana? Ya, orang ada setiap ini orang mesti tanya kan lagi. Tanya ibadah di sahabat. Kita kok orang kok kalau sahabat itu orang ibadah lewat Zoom om. Jaba ini di handphone dia bilang, iyo, mat orang kadang kalau itu ada tempat pertemuan orang di Sonder, pang dalam kayak gereja semacam sekarang. Begitu. Dia bilang, apa kayaknya dia kayak jadi dengar gitu kan, mungkin ada isu-isu. Jadi dia bilang, jadi belajar orang ibu dan ibadah lewat Zoom itu bukan langsung pendeta. Bukan masalah pendeta sebenarnya. Orang ini kan dituntut untuk tahu kebenaran om sendiri. Keselamatan tidak bergantung pendeta jadi apa. Jadi tidak harus
oh orang harus gereja mesti dengan pendeta gitu. Hmm. Dia bilang, oh begitu Kang. Oh, oh siapa yang tuh ngoni jaba itu dia bilang oh orang ada orang pe ya setidaknya dia tahu roh dan dia bagikan orang Alkitab. Jadi penjelasan kayak orang kayak semacam sekolah begitu Hmm. dang. Oh, kok dia begini atau tuh yang di Amerika itu. Iya, katanya, oh, ini. Oh, dia bilang, oh iya dong, orang be yang suka pembicara. Tapi orang sistemnya diajak berdiskusi, jadi sistem belajar bukan Hmm. kayak khotbah gitu. Oh, iya. Oh, begitu ya. Cuma sebenarnya gitu. Kita kaget tuh bilang Amerika dan kayak orang sudah ada tahu. Nah, tanya kok Om P nama jemaat mana supaya Apa? Apa tidak ada? Oh, Om jemaat apa waktu dia kenaan. bukan Bukan. lembean. Lembean. Lembean Itu Tumaluntung ke sana. Di rumah sakit. Oh, Tumaluntung ke sana le sedikit. Maluntung itu di Kelabat. Unklap ke sana Tumaluntung. Tumaluntung ke sebelah Lembean. Lembean ke sebelah Daerah-daerah Kema ke sebelah Oh, tahu Kema. Kauditan. Baru Yordan dong. Dan itu di Unklap. Di lingkungan Unklap mar di pinggir. Cuma di dekat-dekat Unklap. Lembean. Oke. Kita juga ada kesaksian. Saya worship, lalu saya telepon siapa? Ibu Christine. Saya mau tanya bahwa kemarin kan sudah baku janji bahwa mau datang di kebun toh Agustus. Ternyata tunggu-tunggu. Kemarin kita 1 hari di sini kan. Jadi nggak ada WA apa gitu kan. Hanya pagi saya telepon. Kalau memang ibu bilang ada di Sonder, saya potong pisang lalu dengan Pak Jackson ke rumah dan tapi tidak angkat-angkat itu HP. Selesai mengusip itu ibu telepon balik, ibu Christine telepon lalu oh selamat tahun baru ibu. Oh iya, selamat bagi ibu yang merayakan. Tapi bahasa gitu dan bagi ibu yang merayakan. Oh jadi ibu tidak rayakan. Oh, iya. Saya bilang iya. Jadi ibu kalau sesuai Alkitabnya, kalau ibu ada waktu, ibu bisa baca. Saya itu ambil apa nih? Imamat. Imamat. Mama salah bilang kan. Mama bilang Deuteronomi ulangan ya ampun sudah nanti pecah. Oh gitu ya, saya lupa. Ini terlalu semangat sampai. Ibu tanya Musa. Lalu siapa yang menulis itu? Musa. Kan Musa yang tulis itu buku ulangan Imamat gitu kan. Lalu siapa yang biasa kan ada yang itu baru tulis akan yang lalu saja begini. Boleh tahu biasa siapa yang tulis yang lain itu siapa? Lalu ibu tidak jawab kan? Ibu tidak jawab. Ibu dari tadi kan saya bilang kalau ibu ada waktu tolong buka itu apa Deuteronomi atau ulangan 23 itu di situ satu pasal itu baca ya. Nanti susah. Mama baru ingat. Seharusnya Mama bilang imamat Kang. Tapi awalnya Mama udah bilang imamat Kang. Oh iya, makasih Ibu. Ya, nanti saya ada waktu baru baca. Baru saya ingat, ini kan baru dijelaskan oleh Kak Lydia dari apa? Hari Sabat. Hari Sabat. Hari Sabat. Oh, ini enggak. Oh, kemarin. Itu Kak Lydia. Bagaimana Om? Nah, kalau dia tulis kan dia akan oh iya bisa baca kalau waktu. Aduh, kalau orang dia baca, saya yakin dia tidak buka. Dia nak sibuk mah. Kalau memang ada rotan bagi dia ya dia. Kalau dia buka Deuteronomi 27 ini tidak cocok ya. Tidak cocok. Paling detail. Tahu enggak? Ini kita mau tanggapi yang Mama Yus bilang yang soal Musa itu.
Kita pernah bercerita dengan orang, tapi kita dengar sih, enggak dia bicara dengan kita. Bukan kita bercerita dengan dia, kita dengar orang bercerita tentang itu status and judgment. Kalau saudara-saudara baca di Mazmur 147 ayat 19-12, DP Bahasa Indonesia dia bilang begini. Dia, Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya atau status dan keputusannya kepada Israel. DP ayat 20 dia bilang, dia tidak pernah melakukan demikian kepada bangsa manapun, dan mereka pun tidak mengenal hukum-hukumnya. Dengan kalimat ini, orang bilang bahwa status and judgment itu cuma berlaku ke orang Israel. Gitu. Ini yang kalau nggak salah diskusi Elia Miron atau Elia Miron kalau nggak salah ini kita pernah dengar. Jadi mungkin ini belum terlalu berhadapan dengan orang, tapi kan selain hari Sabat, peace. Jadi orang Kristen itu ketika orang sudah jadi Kristen, Protestan, Reformasi, orang itu so beda dengan Yahudi. Nah, sedangkan Advent, setahu kita Advent itu dengan Yahudi DP beda sedikit sekali, cuma mungkin yang Ka'bah, yang orang so belajar. Jadi orang lah yang paling dekat dengan Israel. Ya, bukan berarti dia Torah itu, tapi dia punya status and judgment. Tadi kan ada bilang yang siapa ada tanya status and judgment sama enggak dengan roh nubuat. Ada yang bilang itu. Nah itu. Oh iya. Dan Uncle kan terakhir dia bilang sama tapi beda. Karena kan sama-sama nabi untuk nasihat-nasihat. Kalau Israel dulu kan ada DP perincian-perincian dari itu. Nah itu yang banyak orang Protestan. Orang anggap nabi itu cuma sampai di Yohanes. Reformator bukan nabi. Jadinya ada nabi di Protestan. Makanya setiap kali ada, tapi yang trompe pergumulan juga karena Ellen White ada kutip itu Natal dengan tahun baru, sehingga dan yang tidak kutip feast, yang tidak kutip secara ordinance begitu dong. Walaupun sebenarnya orang bisa dapat itu sebagai ordinance. Ya. Jadi orang punya tugas lah untuk meyakini diri sendiri loh dengan penjelasan-penjelasan firman Tuhan. Kalau mau lihat pada umumnya, orang nggak akan bisa mau tak kumpul dengan banyak orang. Tapi kalau saudara-saudara lihat, apa yang baking orang nanti mau berkumpul dengan umat Tuhan? Coba ingat masa lalu sehingga akan terjadi lagi di masa depan. Bagaimana umat-umat jental bisa berkumpul dengan umat Tuhan? Tak gabung. Waktu kapan? Ini bukan Bible study, jadi cuma share aja. Kalau orang mau pikir, bagaimana orang Protestan, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha mau dekat dengan umat Tuhan, remnant? Ingat berapa? Ingat kejadian dulu. Kejadian. Nah, kalau perjanjian baru, Pentecost kan? Iya. Pentecost. Kalau perjanjian lama, ingat enggak? Waktu mau keluar dari Mesir, setelah itu kematian anak sulung, banyak sekali yang mau suka ikut. Keluar dari Mesir. Nah, yang mixed multitude itu, walaupun orang tahu mixed multitude itu kan rame, orang yang bagoda-bagoda orang mengemudi padang belantara. Tapi kita yakin itu akan terulang lagi sama dengan kalau yang Lydia bilang itu lebih ke arah yang memang remnant dan yang memang terima hujan akhir. Tapi kalau yang di Alkitab, setelah orang lihat itu kutub-kutub, orang-orang kan ada juga kan, walaupun orang tahu enggak semua dan. Jadi pastikan, siapa enggak ya? Ada yang pernah ingat orang Advent bilang 7 kutub itu ada yang bilang, ya kalau orang lari-lari kalau suka keluar bisul berhenti Jo, karena suka nak orang itu. Itu kan masuk akal juga dari segi vaksin kan ada dia punya akibat-akibat tuh bisul-bisul. Nah itu kalau kita sih orang tahu bahwa itu noda ya kalau orang minta ampun mungkin yang so vaksin, tapi dia akan jadi tandas gitu dan orang sekarang yang so tahun 2025 cuma mau kasih ingat so lebih banyak DP ketakutan yang dimulai sebar. Kalau ada yang bauni-bauni yang ke media-media, so tahu enggak yang di Cina itu sekarang lagi mulai pembatasan di berita, tapi orang belum bilang pandemi karena masih di Cina. Gitu. Jadi kita yakin itu pola penyakit buatan atau nama pandemi itu akan tetap menjadi bayang-bayang untuk menakut-nakuti sehingga orang-orang akan malah pakai vaksin
malah divaksin lagi. Nah kita so coba kata orang tua untuk kalau mau nih kalau dapat vaksin lagi bagaimana? Oh so nyanda kalau sudah mau vaksin. Jadi tak pikir dengan cara apa ya dorong tergoda lagi ya. Mungkin dengan cara kayak rupa lagi mati lampu, bingung mau belanja kemana, demo itu tak bilang paling kemungkinan dengan program-program bantuan kan. Karena kan orang tua kita masih tergantung pensiun tuh. Cuma tapi Pak, kalau orang bilang Bapak ke pensiun mesti vaksin ulang bagaimana? Oh, setelah kondisi begini le dong mau suntik bagaimana Pak kita? Kita bilang, Mar, kalau orang mau suntik, Bapak masih mau suntik. Nah, itu dia masih berpikir-pikir. Nah, jadi tetap kita yakin orang sebagai umat Tuhan, DP jalan semakin sempit. Begitu juga dengan orang yang mau ikut umat Tuhan melalui status and judgment, itu pola hidup sehat. Kita yakin pola hidup sehat itu status and judgment ya, for orang di akhir zaman. Dan itu yang Ellen White bilang tangan kanan penginjilan. Kesehatan. Nah, bagaimana mau sehat orang kalau mau pekabaran kesehatan? Paling gampang sekali mulai dari pola hidup tanpa tinggal, country living. Kalau orang mau hidup sehat di kota, jadinya orang yang sama dengan apa namanya? Gym begitu orang. Atau enggak? Kalau yang di Jakarta Chinese ministry. Orang jual makanan sehat dan produk-produk makanan sehat yang premium. DP nama itu premium karena itu makanan itu mahal. Tapi tetap ada orang yang beli. Karena orang itu dangdang itu yang orang bilang penginjilan. Kita pernah melamar di situ satu kali, Mar, untung nggak dapat terima. Karena apa? Pokok gaji itu kalau gitu. Pokoknya DP inti cara orang mau menjangkau orang macam-macam. Tapi kan orang so belajar tuh untuk menginjil, orang so mesti tahu Injil dan tidak berdosa. Bagaimana supaya tidak berdosa? Tukang dengan kabar-kabar atau berita-berita saja gitu kan. Jadi kalau orang tidak belajar pun bisa-bisa orang tak iko. Karena kan semua orang sekarang kalau so sibuk, so apa dia nama? So panik. Apalagi kalau kayak Kalin misalnya di kompleks begitu dan kalau di kota kan ya yang siapa lah tetap keluarga-keluarga orang masih ada yang di kota. Orang kan pasti kan mau tak ingat orang. Gimana orang kalau so di kota pas sama dengan mati lampu satu hari begitu, coba satu hari. Itu dia punya bayang-bayang dari apa masa kesukaran walaupun orang tahu akan lebih lagi seperti yang tidak pernah terjadi lah, tidak seperti yang pernah terjadi. Tapi kalau orang nak siap itu masalah-masalah itu akan menumpuk sampai akhirnya orang kalau tidak sungguh-sungguh akan keluar lagi dari kebenaran untuk pelajari. Makanya perlu orang yakin dan mengulang-ulang, memastikan dengan pelajaran-pelajaran yang orang so pelajari. Itulah ya tambahan dari kesaksian. Supaya jangan orang lain yang ganti trompet, bukan supaya orang lain yang ganti trompet tanpa sih. Supaya tidak buang-buang waktu lah kalau selama ini belajar. Oke. Ada lagi. Warna hitam. Ini boleh warna hitam aja. Dia nak pada tembang. Kalau kita kasih pertanyaan, kalau ada pandemi, contoh ya, contoh aja, kalau ada pandemi, mau mulai lagi pembatasan, orang so siap enggak? Ini bukan nubuatan, jadi bisa aja enggak. So siap enggak bisa kemana-mana, cuma di kebun, ambil gas. Nggak bisa beli gas lagi. Boleh mau titip-titip Karena tukang ada- ojek. Kita sudah pikir begini, oh kita langsung bawa dalam otak bisnis. Oh cari itu mas-mas yang jual-jual di tomohon, tong selebe pembayar dia. Orang kan tetap mencari tuh. Saya bilang, kayaknya orang sudah pakai cara-cara dunia itu kalau begitu. Jadi yang paling pertama yang kita yakin adalah orang itu dengan tanda-tanda itu jangan orang berpikir sama dengan orang dunia ketika susah langsung cari cara untuk memenuhi kebutuhan. Karena di situ banyak sekali setan-setan menggoda. Setan punya godaan untuk orang mau lalaikan persiapan. Karena ingat pengepungan Israel, pengepungan Yerusalem 2 kali toh. Kedua kali itu yang kalau di video orang Mbak Uni DP pengepungan strategi-strategi dorang backing, dorang serang dari tembok yang paling baru. Jadi itu tembok itu bukan cuma satu tembok, ada 4 lapis. Dorang serang dari tembok yang terakhir bangun.
Sampai akhirnya sampai di Ka'bah. Kong terjadi yang tuh orang baca DP historis dah. Dan kita yakin orang umat Tuhan akan mau diserang dengan tembok-tembok itu kan orang punya gaya hidup, orang punya hukum-hukum yang orang so biasakan dalam kehidupan tuh. Jadi kalau orang nak biasa dalam hal prinsip, pasti itu yang akan mau masuk, mau diserang dengan prinsip-prinsip yang salah. Itulah ya. Karena sih mau tanya siap, siap nggak siap tetap siap. Nah contoh kayak gini ya, kita so pikir, kita so bilang pertama, Mak, kalau ada apa-apa, kita so nak bisa mau datang ya. Kalau kita bilang tak bisa datang, bukan karena kita nak sayang, Marta bilang belajar juga baik-baik. Kayak tadi, kan tadi tuh sebenarnya itu udah mau bercerita dengan orang soal rencana ke depan 2025, kan tapi Bapak ada panggil bercerita tuh. Marta, aduh coba janji Pak Oma, kemarin dia sudah bilang mau cepat, yang ada memang mau pulang pagi sih. Cuma tadi bilang Pak, kita cuma kasih Bapak mesti belajar sendiri. Saya bilang gunakan itu HP yang Bapak ya tindis-tindis itu untuk belajar. Terus kasih link, Mar, yang nak mau link YouTube, terasa dia nak bawa uni itu yang mau feed apa karena dia cuma bawa uni itu reels dan tapi mama tadi sudah uni drama-drama Korea yang tak jadi DP iklan. Tapi mak sudah uni tadi. Memang jago juga ini Facebook ini DP dari live stream jual baju cabok sampai kita aja lihat Mar, kita nak jaga kita oh ini kayaknya film-film bukan kita pejen cuma tak bilang mudah-mudahan tapi yang kita heran kemarin malam kita pulang semalam jam 10 dia masih baca Alkitab lah habis DP pagi kita kan tak tanya tapi bapak tanya udah pulang jam berapa kita sebentar mau makan oh orang kok ada bermain kartu habis bermain kartu dia tutup dengan baca Alkitab. Marta mau bilang apa dia lebih tahu banyak dari kita dia so belajar karena dari masih muda dia itu baca-baca Alkitab pernah buat dia ada pacaran yang pendeta kalau nggak jadi cuma tak tahu istilahnya pilihan hidup tuh makanya tak saya kirim mak orang mau pipopo enggak tak kasih kirim foto dia bilang ini kata bahasa kita orang tua bukan kita mau jelekan tapi kita tahu ini bahasa orang dunia ini tahu enggak dia bilang apa waktu kita kirim foto yang terbilang rumah gunung dia bilang begini Popo jauh berjalan enggak ada lampu malas padahal kita ada kirim-kirim ini apa video-video orang bakobong rumah contoh dan rumah di bangunan tanah miring dia sudah bilang waktu dia mau pergi dengan tapi tamang kita bilang mak dia bilang beli jo dulu daripada kan murah dia bilang murah sih dan dia coba makanya kan waktu kita bilang murah dia tanya berapa boleh dicicil udah ya deh kan bukan duitnya juga papa pakai uang remurasi begitu udah lihat itu pas terima uangnya langsung dia amankan itu dia beli tanah dia cicil lah maksudnya intinya ya mungkin karena ada tak gerakan dari kita juga bilang dan ada tetapi saudara dan yang akhirnya nak jadi juga yang curi itu jadi itulah yang bikin orang latihan-latihan sekarang ini jadi exercise kecil dengan terumpe keluarga tuh. Bayangkan kalau memang nak bisa bawa kuda pas sama sekali. Sedangkan tapi adik ada bilang ring anak kalau nyak serius nyak ada guna orang kakak adik tadi. Cuma sama dengan simbiosis mutualisme karena kita ada perlu pangana kita minta tolong pangana. Pangana le kalau ada perlu pakitanan, mari itu semua nak ada guna karena nyak nak sampai di kerajaan surga. Coba pantun tarik. Karena kita cuma bertelepon pada dia kalau udah perlu. Dan dia kalau telepon ke kita cuma kalau udah perlu. Nah ada tuh mau bagi ayat. Saya rasa memang nggak bisa no karena dia frekuensi beda. Serta tanya mau panggil mau tinggal di sini dia bilang tadi tahu mau kerja apa. Saya bilang cari no kerja masa nggak nanya Tuhan mau kasih kerja kalau anda baca kerja. Karena memang kan tuh orang kalau mau cari kerja di kampung dari kota susah tuh. Apalagi DP profesi yang nggak jelas tapi. Maksudnya sarjana marah jelas karena sekolah komputer kerja ini benda apa HRD enak sesuai ini dan jadi intinya orang-orang yang orang mau panggil kalau nyana ada kebutuhan nak gampang juga mau belajar kita yang kita tanda tanya kenapa ya kita boleh mati-matian belajar apakah kita cuma karena situasi yang nyaman kita belajar karena ada keluarga yang mendukung
Bagaimana kalau tapi keluarga nak mendukung, keluarga rohani di sini? Atau bagaimana kalau kita digoda dengan hal-hal yang duniawi? Nah itu no. Jadi ya kira-kira orang semua ada pergumulan, biarlah orang jangan lupa untuk saling menguatkan. Dan jujur ya, dengan orang kebiasaan belajar ini, orang terjaga. Walaupun ada bolong-bolong kita bilang, kita masih ada bolong-bolong, tapi sangat-sangat dibantu dengan pembelajaran firman Tuhan. Ada bolong-bolong, ada kurang-kurang, ada jalan, ada kesibukan. Tapi tetap kalau nyendak belajar lebih soy, saya yakin. Mau lebih soy. Ini dengan ini pun tetap harus terus diimprove. Makanya kita suka sekali kalau orang berkumpul, ada kemajuan, ada inovasi. Bukan orang mau, oh cuma mau rencana-rencana pun nak bikin. Bukan. Kalau orang yang berpikir, ya mau jadi. Sama dengan ayat-ayat. Kalau orang cuma tahu itu ayat bicara itu, kalau orang yang nak baca, apalagi nak tambah dengan ayat lain, yang mau dapat DP jembatan-jembatan pengertian tuh. Yang sama dengan sekarang yang orang sosial nama pelajari itu karena diulang-ulang. Gitu lah. Oke, silakan San. Tanya yang lain. Belum, tapi lain. Ada 15 menit. Ya, apakah masih ada 15 menit ini? Nah, ini kira tuh saksian. Orang kan yang ada acara tahun baru tuh ini jadi memang dapat orang di tahun baru itu sampai minggu ini. Ya, Orang masih ada tahun baru, transportasi. Hmm. Ada lain? Mice, Mak, nggak ada saksian? Belum ada? Oke, Rudi, Om Rudi, belum ada. Mak Meis, Lydia, Kak Titi. Oh, Lydia nggak ada. Ada ke WC. Oh, bagaimana saudara-saudara? Sambil tunggu Itin mau bawa pelajaran, nggak ada yang mau bertanya atau apa tadi Sandok tahu kan? Revelation, yang belum. Hmm? Oh, yang juga yang kemarin. Sejarah kuno. Sebenarnya sudah. Jadi 25 Desember itu kan kalender Roma. Tapi dia Bahasa Inggris. DP hubungan dengan bulan. Itu ada bulan pagan. Bulan Kira. Itu jatuh di tanggal yang sama. Ada macam-macam agama di 25 Desember. Sejarah. Kemarin bisa menyanyi, baru aja.
Ya. Ini barang satu arah, tapi itu mengajak interaksi ya. Dan mau minta kerjasamanya antara adik-adik. Di sini siapa yang suka membaca? Adik Ibu suka membaca? Adik Lini sudah? Sudah. Oke. Adik Lini partisipasi membaca nih. Suka membaca toh? Iya. Meminta nanti gantian. Adik Lini fokus baca di bahasa Indonesia, nanti kakak-kakak yang lain compare dengan bahasa Inggrisnya. Oke? Jadi ayat pertamanya terang itu di mana di PLK dapat adik-adik. Ayat 2 Petrus 1:12. Dua Petrus 1:12. Meminta adik ini baca di PLK. 2 Petrus 1:12. Nanti kakak Aca baca di bahasa Inggris. Ini baca dari bahasa Indonesia ya. 2 Petrus 1 ayat 12. Itu dia kakak tunggu deh. Oh di situ aja. Ada Felia? Lang. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah tahunya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Oke, thank you adik. Sekarang kakak Aca. Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth. Oke, thank you adik Aca. Jadi kakak Sami, apa arti atau yang adik Sami ngerti waktu ayat yang sudah dibaca sama adik Lini dan adik Aca? Yang aku dapat itu jadi kita itu nggak boleh lalai untuk kita mengulang-ulang kembali apa yang kita sudah tahu. Dan dengan kita mengulang-ulang kembali apa yang kita sudah tahu, kita akan di-establish di truth di dalam truth kita. Oke. Adik Sami pilih satu orang lagi siapa? Orang lain. Ya, masa pilih diri sendiri. Bukan maksudnya bisa orang tua gitu. Bisa. Titin ya. Oke, Mama Titin. Walaupun orang tahu, orang tahu di kebenaran, akan
karena harus selalu kasih ingat terus. Kita kasih ingat supaya waktu dikasih ingat waktu kita langsung tahu. Karena manusia dia punya ini sering lupa, jadi kasih ingat supaya dikasih. Thank you adik, adik Sami sama kakak Titin. Nah betul ya itu maksudnya. Ini bukanlah dia punya ayat pertamanya, ini cuma ayat pendahuluan. Mau kasih tahu bahwa ayat-ayat yang mau dibahas berikut ini itu ayat-ayat yang sangat sudah diketahui sama orang semua di sini. Nah, dan berdasarkan ini ayat-ayat sudah diketahui semuanya, artinya waktu orang mau bahas lagi ini cuma boleh dikatakan dia punya pengulangan, toh? Nah, dan waktu diulang-ulang, orang jangan bereaksi, so tahu kok kita itu ayat, kita mau ulang-ulang kok itin. Nah, padahal ayat untuk orang mau mengulangi kembali itu nggak bertentangan dengan apa yang dibilang Alkitab. Malahan sangat dibutuhkan untuk diulang-ulang seperti yang tadi kakak Titin bilang, diulang-ulang dibutuhkan karena orang apa? lupa. Itu dia, tukang lupa, toh? Nah, coba tanya nanti pas hari ini masih ingat DP sudah jawab satu hari DP berapa menit kemudian so nanda ingat gitu toh. Gimana tuh tadi DP ayat? Nah makanya pentingnya untuk apa? Diulang. Nah, itu ayat yang adik-adik udah baca tadi ya. Nah itu baru DP introduction. Sekarang kalau mau masuk ke ayat pembahasannya. DP ayat pembahasan itu mau minta ulang adik ini baca boleh Dedek? Supaya kasih latih DP membaca. Nih. Kejadian 1 ayat 26. Oke. Apa nggak tahu di sini kejadian 126? Aduh itu ayat baru dapat dengar ya, baru pertama kali. So, orang istilah so Ricky mau pongos tuh kurang ulang-ulang terus tuh ayat tuh. Apa? Coba Dede, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang kita yang Oke, thank you Dede. Sekarang adik Nana baca di bahasa Inggris. are magnet of image and after a likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over the earth and the earth and over every creeping things that creepeth upon the earth. Thank you adik Nana. Kakak mau tanya adik Aca, apa yang adik ngerti dari yang sudah dibacakan oleh adik Nana dan adik Lini? Itu Tuhan yang menciptakan. Oke, Tuhan mau menciptakan. Adik Aca tulis apa? Sulit cuma itu? Jangan pilih orang yang sama, Dek, gantian. Oke, kalau boleh. Yang mau dicari apa gitu? Dia punya apa yang ada di ayat itu gitu. Yang waktu baca, waktu adik-adik tadi baca apa? Yang kita mengerti di sini bahwa waktu Tuhan mau menciptakan yang di bagian ini beda dengan bagian sebelum ini atau setelah ini kalau ada menciptakan. Karena dibilang let us in make our image, dan berarti so melibatkan bukan dirinya sendiri, jadi ada lebih dari biasanya lah.
Listen itu. Karena kan biasa cuma God said, sekarang so dua, Oh. let us make, so dua yang di bagian ini waktu Tuhan menciptakan. Dan dia punya hasil dari ciptaan itu akan menguasai dari yang so ada. Oke, thank you Bu Kore dan Adik Aca. Jadi waktu dibilang God said, misalnya Adik Aca berkata, mari Jo, torang mau memasak. As itu kalau di bahasa Indonesia kan kita, tetorang. Torang itu cuma satu orang. Dua. Dia satu. Nah, jadi waktu dibilang mari Dari kita satu dari satu. menciptakan. Nah, artinya yang menciptakan di sini lebih dari Dua. lebih dari satu kayak yang diterangkan. Lebih dari satu. Bisa dari dua. Bisa 2, 3, 4. Nah, untuk membuktikan ini ada berapa yang menciptakan, orang mau pakai cara cepat ya. Mau pakai cara cepat. Dan di ayat ini katakan yang mau diciptakan yang lebih dari satu, maksudnya yang menciptakan ini lebih dari satu. Dan yang mau diciptakan apa? Manusia. Toh? Dan manusia yang diciptakan ini memiliki image dan juga dia punya likeness sama dengan yang menciptakan, dan yang menciptakan ini lebih dari satu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah lebih dari satunya ini ada berapa sih? Ada berapa sih yang lebih dari satu? Apakah 2? Paling yang pasti berapa yang nyanda? Yang Pasti bukan satu. bukan satu. Tapi yang mau yang masih belum pasti di sini apa? Ada berapanya? 2, 3, 4. Nah, dan untuk membuktikannya ini enggak pakai cara lama, tapi kita mau pakai cara cepat, oke? Oke. Nah, jadi orang mau maju ke ayat berikutnya ke Efesus 3 ayat 9. Boleh minta tolong ulang adik ini, Dedek? Efesus 3 ayat 9. Nanti sama Eko baca. Ya, silakan, Dedek. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas Penyelenggara. yang telah abad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oke, thank you, Dede. Sekarang minta Kakak Sani. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Thank you, Adik Sani. Nah, kalau di bahasa Indonesianya tadi yang Adik ini udah baca itu, nggak ada yang kakak cari, tapi makanya perlu dikompetkan dengan bahasa Inggris yang kakak Sani baca. Karena dari bahasa Inggrisnya ada bilang menciptakan segala sesuatu by Jesus Christ. Sementara di bahasa Indonesianya cuma bilang Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi nggak dibilang by melalui Yesus Kristus. Boleh itu Adik Nes? Dapat ada. Nah, jadi paling di sini walaupun orang dengan cepatnya loncatnya, apa yang tetap bisa menghubungkan dari yang orang baca sebelumnya dengan yang orang baca sekarang? Menciptakan. Bukankah tadi di Kejadian 1 ada konteksnya itu membahas menciptakan, toh? Di sini berbicara juga mengenai menciptakan. Dan tadi yang menciptakan di Kejadian 1 orang ada
tanyakan ada berapa? Maksudnya Dari ada berapa ini kan? Oh iya. Dan orang bisa tahu ada berapanya, menanyakan ada berapanya itu dari kata as yang menunjukkan lebih dari satu. Sementara dari ayat yang baru orang baca ini dikasih tahu bahwa yang lebih dari satunya itu terdiri dari dua, yaitu Jesus Christ. Alam Jesus Christ. God sama Jesus Christ. Nah, tapi orang butuh bukti satu lagi karena ini baru satu saksi, gitu. Oke, paling kurang ada dua. Mungkin kayak di ayat-ayat lain ada lebih dari satu ada lebih dari dua. Nah, mari kita mau buktikan bahwa memang benar loh ini cuman maksudnya lebih dari satunya itu cuman dua dan ada 3, 4, oke? Nah, bukti satunya lagi orang kunjungi ke 1 Korintus 8 ayat 6. Oke. Adil ini ndak bosan tuh kakak pilih-pilih terus? Ya, ndak lah kakak. pilih di kasih kalian. Nanti yang bahasa Inggris yang ganti. Ini dapat Iya. pilih. Kalau adik ini Ini secara yang bahasa default, Indonesia aja. bahasa Inggris yang digantian kakak. Silakan Dede. Ini suka membaca. Oh, your English suka udah baca. Baca juga tulis. Saya lihat kata dia. Ayo. Oke, nggak apa-apa lah dia batulis itu. Tulis boleh kalau Sekarang tulis. adik ini baca Dede. Nanti kakak Aca bantu-bantu kalau kata-kata yang adik belum tahu. Bagi kita ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang dari padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sudah. Oke, thank you Dede. Sekarang bahasa Inggrisnya meminta Indonesia. Oh, iya. tadi kembali ulang ke adik Aca. As there is one God, and to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we receive and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Oke, thank you. Di sini ada kasih tahu DP Oktum ada berapa di sini? Dua. Sama enggak dengan yang tadi di Efesus 3:9? Terus yang menjembatani Efesus 3:9 ke 1 Korintus 8 ayat 6-nya kata apa? Betul. Dan kata by itu ada asosiasinya dengan Jesus Christ. Jesus Christ. Jadi salah satunya itu sudah paten dang Jesus Christ. Efesus 3:19 by Jesus Christ. 1 Korintus 8 ayat 6 by Jesus Christ. Nah, ketambahan informasi di 1 Korintus 8 ayat 6. Apa DP ketambahan informasinya? Itu gak ada. Artinya waktu orang kembali lagi ke Efesus 3:9, God berdasarkan informasi yang kita peroleh di 1 Korintus 8 ayat 6, God itu adalah Father atau Bapa. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Kalau dibilang God Father, apakah Jesus Christ ini anaknya? Oke, ianya itu perlu dibuktikan toh. Nah, mau ke ayat mana untuk membuktikan bahwa Jesus Christ itu Son, anak? Oke, DP ayat berikutnya, mari kita buka di Matius 16. Ayat 16. Walaupun orang tahu konteks 15-nya itu, Tuhan Yesus bertanya toh, siapa kita identitas? Silakan Dede. Baca Matius 16 ayat 16, Dede. Maka jawab Salomo, Simon Petrus. Simon Petrus, engkau adalah Mesias,
anak Allah yang hidup. Oke, thank you Dede. Sekarang adik Nona. And Simon Peter answered, "Praise Christ." Dibilang apa? Thou art the Christ. Dan Christ-nya diuraikan adalah the Son of the Living God. Jadi establish. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui anaknya Bapa. The Son of anaknya Bapa yang hidup. Bagaimana? Artinya waktu kita kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 26, toh? Waktu bilang God said-nya itu siapa berarti? Bapa bicara kepada anak. Untuk apa? Menciptakan manusia. Nah, itu tadi berdasarkan bukti ayat-ayatnya toh. Sekarang mari orang lihat bukti dari kutipan roh nubuat. Oke, di EW 145.1. Nah, ini karena yang cuma ada di grup yang di daerah sini, kakak mau minta yang lainnya Dede. Kalau kutipan, aduh, udah apa ini rambut di grup. Mau minta Mulai itu. coba Mak Linda boleh baca Mak? Ya. Rukun Amsal betul. Bahasa Inggris ya. But when God Nah, bahasa Let us make man in our image itu bahasa ayat apa? Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Dan waktu di Kejadian 1:26 ada enggak diuraikan God said to his son? Nyata. Toh? Tapi di ayat ini mengkonfirmasi bahwa waktu God itu bilang mari Tuhan menciptakan, dia lagi bicara ke dia punya anaknya. Itu walaupun ya ada, dan tadi orang sudah buktikan dengan ayat-ayat tadi tuh ada pakai 3 ayat. Cara cepatnya ayat apa? 39 dan itu dia. Lalu diperkuat sama EW 145.1. Oke, jadi ini cuman mau menciptakan manusia diciptakan oleh Bapa melalui anaknya. Benar. Salah. Astaga. Lalu sekarang kita mau maju ke ayat ya, kembali lagi ke ayat. Tadi kan kutipan, sekarang ke ayat berikutnya di Kejadian 5 ayat 2. Manusianya ini terdiri dari apa sih? Coba baca Kejadian 5 ayat 2 ini, kembali lagi ke adik ini ya. Jadi Ciptakannya mereka ia seperti mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. ya, thank you Dede. Ini langsung ke manusia. Iya, dikasih tahu. Tadi adik Nana ya. Sekarang kakak Sami. Siap-siap 2 adik bocil ini kakak mau pinjam dulu ya. Tanyakan. Enggak, mau pinjam. Kakak mau ilustrasi aja. Ayo dek. Male and female created he them, and blessed them and called their name Adam. In the day when they were created. Oke. Jadi manusianya itu terdiri dari apa? Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pas. Yang kecil-kecil ini ada laki-laki sama perempuan. Adik Revelation sama adik siapa kutip? Give love. Give love. Boleh di mana kan? Dorang di situ jam. Ya, laki-laki. Boleh ya, Pak? Dari gas itu dek. Dari gas itu. Mau pinjam ke kamu kasih ilustrasi. Coba di luar situ. Oh, kasih contoh dulu di sini. Berdiri. Pinjam dulu. Harus gitu. Tanya bagaimana kaitin. Di situ.
Jadi yang daftar ini male. Male itu apa? Laki. Laki. Laki ini female. Ini perempuan. Female. Di Alkitab bilang waktu Tuhan diciptakan, Tuhan panggil Adam. Waktu Adam yang datang siapa? Dua. Yang datang coba melihat ada Sini berdua. yang datang bukan cuma ini dua-dua ini. Dua-dua. Manusia. Loh. Kok ada dua-dua yang datang? Adam itu DP arti apa? Manusia. Iya, boleh? Walaupun Adam juga artinya Laki-laki. laki-laki, tapi di Alkitab tadi yang baru Ade Lini baca, Adam itu ditunjukkan berlakunya untuk Perempuan. baik itu Laki-laki. maupun itu perempuan. Jadi Ade gitu boleh juga dipanggil apa? Ada. Tapi pengertiannya sebagai apa? Manusia. Ya, bukan Adam laki-laki. Thank you. Manusia. Boleh? Nah, itu yang diciptakan oleh Bapa melalui anak terdiri dari laki-laki sama perempuan yang dipanggilnya Adam. Boleh? Lalu setelah mereka diciptakan, mereka ditempatkan di mana sih? Oke? Sekarang baca ke buku Kejadian 2 ayat 7. 8. Coba Dede, Kejadian 2 ayat 8. Ya betul. Oh, dia judul manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke, thank you Dede. Kakak Aca. Itu 9 Dede. Oke, jadi ini manusia yang terdiri dari pria dan wanita ditempatkan di mana? Setelah mereka diciptakan sama Bapa melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Boleh? Nah, yang kita baca itu kita mau lihat dari kutipan Roh Nubuat, ya. Dari kutipan Roh Nubuat. Sekarang meminta yang membaca yang ada di dalam grup. Oke. Kita udah meminta. Tadi siapa kerja yang baca? Yang benar. Mak Linda mau pilih siapa, Mak? Ya, kalau kutipan gantian, Mak. Oke, silakan Mak Mis. Oh, ada bahasa Indonesia-nya tapi kasih. Tadi ayat pertama apa? Apa tadi itu? Iya, Mak Mis. Itu boleh kasih di bahasa Indonesia. Udah, silakan Mak Mis. Di kutipan ini ada kasih tambahan informasi bahwa waktu Adam dan Hawa, yaitu pria dan wanita, toh, berarti prianya Adam, wanitanya Hawa, yang ditempatkan di Taman Eden sama Tuhan, mereka memiliki apa? Diberikan provision. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa yang mau ditanyakan setelah baca kutipan ini?
Apa itu? Apa itu probation? Bagaimana? Apa sih itu probation? Oke. Sekarang mau cari tahu apa itu probation? Orang pergi ke kutipan, masih di kutipannya ini adik-adik. Jadi kakak mau minta yang lain. Bulat, bulat, bulat. Oke. Bulat. Mau minta di sini. Bulat. Siapa tadi? Mak Mis. Mak Mis mau pilih siapa Mak Mis? Oke, Manita baca ya. Bentar. Kutipan. Dari mana? Ini harus kopi sedikit dulu ya. Hah? Ada match 19 deh. Oke. Oke, silakan Manita. Ah, adalah masih apa? Ujian, trial dan tes itu sama ya, Mice? Atau ada beda? Sama ya. Jadi waktu dibilang Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka diberikan masa probation, artinya mereka diberikan apa? Ujian dan percobaan. Oh, tadi ya ujian, atau orang pakai bahasa ujian lah ya, walaupun dibilang juga pencobaan situ, trial, diuji gitu. Apa sih yang mau diuji dari Adam dan Hawa ini waktu mereka ditempatkan di Taman Eden? Nah, apanya? Orang lanjut baca kutipan yang tadi Mak Mis baca ya. Mak Mis baca tadi di kutipan mana? Kita hapus. Kita punya mana? Kita hapus. Oke, kita orang mau baca lanjut dari yang Mak Mis sudah baca di kutipan. Ujiannya apa sih untuk Adam dan Hawa? Oke, bentar ya. Ini penggal-penggal soalnya. Mau pilih siapa? Siapa tadi yang baca? Manita mau pilih siapa? Imam Masih sampai dua. Dan mereka harus membuktikan kesetiaan mereka kepada pencipta mereka dengan mentaati hukum kasihnya. Jadi Saat mana hukum kasihnya. Jadi waktu Adam dan Hawa diberikan probation, dan probation itu adalah masa ujian, toh apanya yang mau diuji dari Adam dan Hawa ini? Kesetiaan mereka terhadap pencipta mereka. Dengan cara apa mereka mau mengungkapkan mereka punya kesetiaan kepada menaati hukum kasih. Biasanya kan hukum Tuhan, tapi ini bilang hukum kasih. Jadi ingat ayat apa? Ingat ini. Galatia 2. 1 John 4 ayat 8. God is love. The law of God sekarang pakai apa? The law of love. 1 John berapa tadi? 1 John 4 ayat 8. Nah, jadi ketika mereka punya kesetiaan perlu apa? Diungkapkan yang apa? Mereka menurut hukum. Nah, di mana Tuhan kasih hukum? Hukum kata lainnya apa dulu, Teh? Hukum kata lainnya apa? Kamu pergi ke ayat mana? Kalau hukum kata lainnya apa? Oke, Roma 7 berapa? Coba adik baca Roma 7 ayat 12. Packing ular. Perintah ini juga adalah kudus, benar, Sampai kerja. Kita punya pendek. Oke. Nah, ini karena cuma mau, ini bukan DP aja. Gacok, kakak cuma minta adil ini aja ya. Jadi, kata lain, berdasarkan ayat ini, kata lain hukum apa? Perintah. Di mana Tuhan kasih perintah buat Adam dan Hawa? Ayatnya di mana? Kejadian 2 ayat 6.
Jadi waktu Tuhan kasih perintah Kejadian 2 ayat 16, itu sebenarnya Tuhan lagi ke siapa? Hukum. Yang mana itu? Hukum itu untuk apa? Dituruti. Dituruti, dan itu sebagai pengungkapan kesetiaan mereka kepada pencipta. Dan hukum atau perintahnya itu mengenai apa? Kalau makan buah yang dilarang, itu menunjukkan mereka apa? Tidak setia. Tidak setia tidak setia kepada penciptanya, dan waktu mereka makan buah dari pohon yang dilarang, artinya mereka apa? Melanggar. Mereka Tidak setia, Dia udah melanggar. tidak mengasihi Tuhan. berarti mereka apa? Tidak menurut, tidak mengasihi. Mereka gagal ujian. Hasilnya mereka gagal ujian. Hah? Artinya untuk lulus ujian mereka apa? Mereka setia kepada penciptanya, dengan diungkapkan dengan apa? Mereka menurutnya dalam Perintah Tuhan tidak makan tidak buah yang dilarang. dari pohon yang dilarang. Oke? Nah, jadi pertanyaan sekarang berikutnya adalah apa? Mereka lulus atau gagal ya dalam ujiannya? Bagaimana? Boleh? Nah, untuk mau cari tahu lulus atau gagalnya, pergi ke ayat mana? 36. Kejadian 3 ayat 6. Oke, Dedek baca lagi Dedek. Kejadian 3 ayat 6. Adik ini jadi nggak perlu dikasih compare kali ini. Silakan Dedek. Pohon itu baik untuk dimakan dan kita makan sebagian. Cara kita makan sebagian. Kelihatan lagi pula pohon itu menarik hati karena lalu yang makannya pada suaminya dan eyang bersama-sama dengan dia, dan duanya pun Oke. Nah, thank you Dedek. Mereka mau makan. Mau makan apa? Buah. Buah yang dilarang. Dan tadi tuh orang saya establis kalau mau makan buah dari pohon yang dilarang, mereka apa? Langgar, kasihan, dia gagal ujian. Kepada penciptanya, toh? Artinya Kejadian 3 ayat 6 ini adalah bukti bahwa mereka itu gagal dalam ujian. Apa sih hasil dari gagal ujian? Oke? Hasil dari gagal ujiannya apa? Baca Kejadian 3 ayat 24, Dedek. Kejadian 3 ayat 24. Abang gitu. tapi kata apanya Dek. Oh, 24 sayang. 24. Iya. 34. Iya, kalau Kejadian 3 tadi ayat 24. ke bawah juga. Ke bawah tadi yang Belum. tadi. yang sia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditemukannya beberapa Keruk. keruk dengan
pedang yang dan Nyambar. untuk menjaga jalan ke pohon hidupnya. Thank you, Adek. Jadi hasil dari gagal ujian Adam dan Hawa diapakan? Dari Taman Eden. Dari taman di mana mereka ditempatkan di tempat itu waktu mereka diciptakan toh. Nah, dan gak heran orang semua di sini ada di mana? Di luar Di Eden. luar Taman Eden. Orang mau nggak cuman di sini aja? Udah aja so Kembali ke apa? Eden. Nggak usah kemana-mana lagi. Kayak gitu? Tidak. Nyanda. Orang mau untuk kembali ke Taman Eden. Nah, kalau mereka itu keluar dari Taman Eden karena mereka gagal ujian, artinya kita di sini yang mau kembali ke Taman Eden, kita Lulus ujian. Lulus ujian. harus lulus ujian. Dan untuk lulus ujian kita perlu apa? Perlu belajar. Perlu Perlu tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sehingga hasilnya mereka dikeluarkan di mana. Yaitu apa yang mereka lakukan yang nggak boleh orang ulangi. Menurutnya melanggar perintah. Yang mana melanggar atau tidaknya perintah Tuhan itu adalah pengungkapan saya setia enggak atau saya setia atau tidak ya terhadap pencipta saya gimana. Nah, jadi karena ini sebenarnya masih panjang tapi izin kasih singkat ya. Jadi sekarang orang perlu apa? Perlu untuk menaati hukum toh. Tapi orang punya kondisi sudah Roma 3:23. Gimana? Udah berdosa. Ada berarti yang bisa menurut hukum? Nggak ada. Jadi gimana dong caranya supaya bisa menurut hukum yang mana orang nggak bisa? Nah, caranya itu orang perlu apa? Dan waktu orang untuk mau cari tahu caranya, orang punya kondisi selain sudah berdosa, orang apa juga di Roma 3:23 bilang? Ya, nah, dan untuk mau mengembalikan kemuliaan, perlu apa? Perlu ayat apa? Perlu 2 Korintus. karena kemuliaan yang orang bilang, orang perlu apa? Betul, cari. 2 Kor 3:18. Itu dia. Tapi, oke. Tapi di situ 2 Kor. yang dibilang behold image. Tapi image kan sama dengan glory. Betul, Oma? Bagaimana image itu sama dengan glory? Vietnam itu righteousness sama dengan glory. Ini apa? Mantap. Glory sama dengan karakter. Tapi untuk mau ke image-nya gimana? Exodus 3:3. Image-nya itu ke Hebrew 1 ayat 3 yang di bahasa Afrikanya. Nah, di bahasa Afrikanya karakter. Oh, iya berapa? Kata 3 kan? Iya. Nah, jadi perlu apa? Perlu memandang, perlu beholding the glory, toh? Yang mana glory itu orang telah kehilangan. Dan untuk beholding the glory itu sama dengan bahasanya John 1:29. Behold the Lamb of God. Toh? Dan the Lamb of God itu siapa? Yaitu anak Bapa. Dan anaknya Bapa itu adalah apa? Adalah sesuai John 3:16. Plus John 1:18. Jadi yang mengungkapkan
Bapak punya kan? Dan berdasarkan kenapa perlu untuk beholding the love of God? Karena orang yang tidak ada itu the love. Dan kenapa dibutuhkan untuk bisa memiliki love itu? Karena dengan adanya love of God, toh orang bisa love him kembali yang sudah mengasihi orang terlebih dahulu. Gimana? Dan berdasarkan love itulah saya menurut hukumnya. Sesuai ayat apa? John 14 ayat 15. Karena orang nggak bisa menurut hukum tanpa love. Toh? Nah, artinya perlu ada love dulu untuk menurut hukum. Nah, itu dia. Jadi, dari perenungan yang mau direnungkan, dari orang mau meet and drink toh sekarang. Nah, ini adalah pengungkapan akan Bapak punya love kepada Torang, dan melalui inilah caranya Torang bisa beholding the glory atau beholding his only begotten son yang adalah pengungkapan kasih Bapa. Dan Torang beholding, Torang bisa diubahkan menjadi seperti apa yang Torang pandang. Kalau Torang beholding the love of God, nggak hilang. Torang love juga, dan berdasarkan love itulah saya bertekad, oh saya mau menghidupkan perintah yang Tuhan perintahkan buat saya, kayak gitu. Atau dan kata lain saya nggak mau melanggar, kayak gitu. Artinya kalau misalnya orang dalam kehidupan masih melanggar, nggak mau mengikuti instruksi ilahi, nggak mau ilahi, dah. Artinya orang apa? Cuman sama dengan orang Yahudi, cuman sembelih domba aja, cuman makan DP roti toh dengan DP anggur, tapi nggak bisa melihat dia punya kasih Bapa melalui anaknya yang diungkapkan di kayu salib. Oke, itu dia punya perenungan. Semoga walaupun ini sudah diketahui dan diulang-ulangi terus, orang bisa di-establish di perasaan terus. Itu dia. Terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi. Dikembalikan ke Korea untuk adik kami. Belanda dan catatan. Ya, makasih Kak atas perenungan meet and drink-nya. Nanti kan Dan untuk meet and drink kita boleh minta Oma Alin dua meet and drink. Nih, Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk mana dari surga yang sudah Tuhan berikan pada malam hari ini. Dan tibalah saatnya kami mau makan mana dalam bentuk simbol. Biarlah ini menguatkan kami betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ini untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami ketika mengambil ini, kami bukan sebagai orang-orang yang melakukan ini sebagai rutinitas saja, tapi kami bisa melihat makna kenapa kami mau ambil ini. Bapak, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang nggak usah berdiri ya, yang mau ambil. Kejadian apa tadi Tante Res? Oh iya, kita lihat yang terima kasih Kak itu. Aja. Ya.